Sebelum didirikannya Kerajaan Pajajaran, ada beberapa kerajaan yang sudah terlebih dahulu didirikan, yakni Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh dan juga Kerajaan Kawali. Kerajaan Pajajaran ini tidak bisa dilepaskan dari beberapa kerajaan tersebut sebab Pajajaran merupakan kerajaan lanjutan dari beberapa kerajaan tersebut. Dalam sejarah tertulis jika pada akhir tahun 1400-an, Majapahit kondisinya semakin lemah dan pemberontakan serta perebutan kekuasaan di antara saudara terjadi berulang kali. Saat jatuhnya Prabu Kertabumi atau Brawijaya V, para pengungsi dari kerabat kerajaan Majapahit mengungsi menuju ibu kota kerajaan Galuh yang berada di Kawali, Kuningan, Jawa Barat. Raden Baribin yang merupakan saudara dari Prabu Kertabumi pun diterima dengan tangan terbuka oleh Raja Dewa Niskala serta menikah dengan Ratna Ayu Kirana yang merupakan salah satu putri Raja Dewa Niskala. Raja juga menikah dengan salah seorang dari keluarga pengungsi rombongan Raden Baribin tersebut. Raja Susuk Tunggal yang berasal dari kerajaan Sunda marah dengan pernikahan Dewa Niskala tersebut. Dewa Niskala dianggap sudah melanggar aturan dan aturan tersebut sudah ada sejak peristiwa Bubat yang berisi jika orang Sunda Galuh tidak boleh dan dilarang menikah dengan orang yang berasal dari keturunan Majapahit. Peperangan hampir saja terjadi dari dua raja yang merupakan besan tersebut. Kedua raja ini menjadi besan sebab Jayadewata yang adalah putra dari Raja Dewa Niskala adalah menantu dari Raja Susuk Tunggal. Peperangan tersebut tidak terjadi lantaran Dewan Penasehat berhasil mendamaikan kedua raja tersebut dengan keputusan akhir jika kedua raja tersebut harus turun dari tahta mereka dan mereka berdua menyerahkan tahta mereka pada putra mahkota yang sudah dipilih. Dewa Niskala memilih Jayadewata, anaknya, untuk meneruskan kekuasaan. Sementara Prabu Susuk Tunggal juga memilih orang yang sama sehingga akhirnya Jayadewata mempersatukan kedua kerajaan tersebut. Jayadewata lalu diberi gelar Sri Baduga Maharaja dan mulai memerintah kerajaan Pajajaran di tahun 1482. Kehidupan perekonomian kerajaan Pajajaran. Masyarakat di zaman kerajaan Pajajaran hidup dengan bercocok tanam, khususnya menggarap ladang yang menghasilkan beras, buah-buahan, sayuran serta lada dan juga mengembangkan di bidang pelayaran serta perdagangan. Kerajaan Pajajaran juga mempunyai 6 pelabuhan penting yakni Sunda Kelapa atau Jakarta, Pontang, Tamgara, Pelabuhan Banten, Cigede dan juga Cimanuk atau Pamanukan. Kehidupan sosial kerajaan Pajajaran. Kehidupan sosial masyarakat di kerajaan Pajajaran merupakan para seniman seperti penari, pemain gamelan serta badut dan juga golongan petani serta perdagangan. Sementara untuk golongan masyarakat yang tidak baik adalah tukang rampas, copet, perampok dan maling. Kehidupan budaya kerajaan Pajajaran. Yang mempengaruhi kehidupan dari sektor budaya kerajaan Pajajaran adalah agama Hindu serta beberapa peninggalan seperti prasasti, jenis batik, kitab cerita Parahyangan dan juga kitab Sangyang Siskanda. Raja-raja kerajaan Pajajaran. Raja pertama, Sri Baduga Maharaja berkuasa tahun 1482 hingga 1521, bertahta di Pakuan. Raja kedua, Surawisesa berkuasa tahun 1521 hingga 1535, bertahta di Pakuan. Raja ketiga, Ratu Dewata berkuasa tahun 1535 hingga 1543, bertahta di Pakuan. Raja keempat, Ratu Sakti berkuasa tahun 1543 hingga 1551, bertahta di Pakuan. Raja kelima, Ratu Nilakendra berkuasa tahun 1551 hingga 1567, pergi dari Pakuan sebab serangan Maulana Hasanuddin. Raja keenam, Ragamula atau Prabu Surya Kencana berkuasa tahun 1567 hingga 1579. Bertahta di Pandegelang. Puncak kejayaan kerajaan Pajajaran. Di masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja, kerajaan Pajajaran mencapai masa kejayaannya dan ini menjadi alasan yang sering dikatakan masyarakat Jawa Barat jika Sri Baduga atau Siliwangi merupakan seorang raja yang tidak pernah purna dan selalu hidup abadi di hati serta pikiran para masyarakat Jawa Barat. Maharaja tersebut membangun sebuah karya besar yakni talaga dengan ukuran besar bernama Maharena Wijaya serta membuat jalan untuk menuju ke ibu kota Pakuan serta Wanagiri.
Ia juga memperkuat pertahanan ibu kota serta memberikan desa perdikan untuk semua pendeta beserta pengikutnya sehingga bisa menyemangati kegiatan beragama dan dijadikan penuntun kehidupan para rakyat. Sang Maharaja juga kemudian membangun kabini hajian atau kaputren, kesatriaan atau asrama prajurit, menambah kekuatan angkatan perang. Mengatur untuk pemungutan upeti dari para raja di bawahnya dan juga menyusun undang-undang kerajaan. Pembangunan juga bisa dilihat dalam prasasti Kabantenan dan juga batu tulis yang mengisahkan juru pantun dan juga penulis babat yang masih bisa dilihat hingga sekarang. Sementara sebagian lagi sudah hilang. Kedua prasasti dan juga cerita pantun serta kisah babat tersebut diketahui jika Sri Baduga sudah memberi pertintah untuk membuat wilayah perdikan. Membuat Talaga Maharena Wijaya, memperkuat ibu kota, membuat pagelaran, membuat kabini hajian, membuat kesatriaan, membuat pamingten. Memperkuat angkatan perang dan juga mengatur upeti untuk para raja yang berada di bawahnya. Kehancuran Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran akhirnya hancur di tahun 1579 karena serangan kerajaan Sunda lain yakni Kesultanan Banten. Kerajaan Pajajaran berakhir dengan dibawanya Palangka Sriman Sriwacana dari Pakuan Pajajaran menuju Keraton Surosowan yang berada di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu sebesar 200 kali 160 kali 20 cm tersebut dibawa menuju Banten sebab tradisi politik membuat Pakuan Pajajaran tidak bisa menobatkan raja yang baru dan menjadi pertanda jika Maulana Yusuf merupakan penerus dari kerajaan Sunda yang sah sebab buyut perempuannya adalah Putri Sri Baduga Maharaja. Palangka Sriman Sriwacana ini bisa dilihat di depan bekas Keraton Surosowan di daerah Banten dan masyarakat Banten menyebutnya dengan Watu Gilang yang berarti mengkilap dan memiliki arti yang sama dengan Sriman. Sesudah terjadi persekutuan dari Kesultanan Demak dan juga Cirebon, ajaran agama Islam mulai memasuki Parahyangan dan menimbulkan keresahan untuk Jayadewata dan kemudian ia membatasi pedagang Muslim yang masuk di pelabuhan kerajaan Sunda supaya pengaruh Islam terhadap pribumi bisa diperkecil. Akan tetapi nyatanya pengaruh agama Islam jauh lebih kuat dan Pajajaran akhirnya memutuskan untuk berkoalisi dengan Portugis agar bisa mengimbangi Kesultanan Demak dan juga Cirebon. Pajajaran lalu memberikan kesempatan untuk perdagangan bebas di pelabuhan kerajaan Pajajaran dengan imbalan berupa bantuan militer jika Kesultanan Demak dan Cirebon menyerang Pajajaran. Kekuasaan dari Pajajaran akhirnya jatuh ke Kesultanan Banten di tahun 1524 dan pasukan Demak yang bergabung dengan Cirebon mendarat di Banten dan ajaran Islam yang dibawa para pendatang pun menarik perhatian dari masyarakat sampai ke pedalaman Wahenten Girang. Sunan Gunung Jati memberikan petunjuk untuk anaknya yakni Maulana Hasanuddin agar membangun sebuah pusat pemerintahan di daerah Wahanen Girang serta membangun kota di pesisir sehingga akhirnya terbentuk Kerajaan Banten. Tahun 1570, Maulana Yusuf naik tahta dan menjadi Raja Banten menggantikan sang ayah yakni Maulana Hasanuddin. Ia meneruskan ekspansi menuju pedalaman Sunda serta akhirnya berhasil mengalahkan Pakuan Pajajaran. Tahun 1527, pelabuhan Sunda Kelapa juga jatuh ke pasukan Islam yang membuat Pajajaran dan Portugis menjadi terputus sehingga kerajaan Pajajaran semakin melemah. Sedangkan Prabu Ratu Dewata yang memerintah dari tahun 1535 sampai dengan 1543 juga tidak menjalankan pemerintahan dengan baik dan lebih mengutamakan menjadi pendeta yang menyebabkan rakyat menjadi terabaikan. Sedangkan penerusnya yakni Ratu Sakti sangat senang bermain wanita dan Raja Mulia sangat senang menghamburkan harta sambil mabuk yang membuat kerajaan Pajajaran tidak bisa dipertahankan lagi. Maulana Yusuf menjadi penerus kekuasaan Sunda yang sah sebab diperkuat juga dengan garis keturunan yang dimilikinya yakni cicit dari Sri Baduga Maharaja, raja pertama dari kerajaan Pajajaran. Sesudah berhasil dikalahkan Banten, beberapa punggawa istana pindah dan menetap di Lebak dan hidup di pedalaman sambil terus memakai cara kehidupan Mandala yang ketat dan kelompok masyarakat ini masih ada sampai sekarang yang dikenal dengan suku Baduy. Peninggalan sejarah Kerajaan Pajajaran. Selain naskah babat, Kerajaan Pajajaran juga memiliki beberapa peninggalan lain yang masih bisa kita lihat hingga sekarang. 1. Prasasti Cikapundung. Prasasti Cikapundung ditemukan oleh warga di sekitar Sungai Cikapundung,
Bandung pada tanggal 8 Oktober tahun 2010. Dalam batu prasasti ini memiliki tulisan Sunda kuno yang menurut perkiraan berasal dari abad ke-14. Tidak hanya terdapat huruf Sunda kuno. Pada prasasti tersebut juga terdapat beberapa gambar seperti telapak tangan, wajah, telapak kaki dan juga 2 baris huruf Sunda kuno dengan tulisan unggal jagat jalma hendap. Dengan arti semua manusia di dunia ini bisa mengalami sesuatu apapun. Seorang peneliti utama dari Balai Arkeologi Bandung yakni Lufti Yondri berkata jika prasasti tersebut adalah prasasti Cikapundung. 2. Prasasti Hulu Dayeh. Prasasti Hulu Dayeh ini ada di bagian tengah sawah di Kampung Hulu Dayeh, Desa Cikalahang, Kecamatan Sumber sesudah pemekaran Wilayang menjadi Kecamatan Duku Puntang, Cirebon. Prasasti ini sudah sejak lama diketahui oleh masyarakat sekitar akan tetapi untuk para arkeologi dan juga ahli sejarah baru mengetahui keberadaan prasasti tersebut di bulan September tahun 1991. Isi dari prasasti tersebut terdiri dari 11 baris tulisan beraksa serta bahasa Sunda kuno. Akan tetapi batu prasasti tersebut ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak utuh dan membuat beberapa aksara juga ikut hilang. Permukaan batu prasasti tersebut juga sudah agak rusak dan beberapa tulisan sudah aus sehingga beberapa isi dari prasasti tersebut tidak bisa terbaca. Secara garis besar, prasasti ini menceritakan tentang Sri Maharaja Ratu Haji di Pakuansya Sang Ratu Dewata yang berhubungan dengan beberapa usaha untuk membuat makmur negerinya. 3. Prasasti Pasir Datar. Prasasti ini ditemukan pada sebuah perkebunan kopi yang terletak di Pasir Datar, Cisande, Sukabumi di tahun 1872 dan sekarang sudah disimpan pada Museum Nasional Jakarta. Prasasti ini terbuat dari material batu alah yang masih belum ditranskripsikan hingga saat ini sebab isinya sendiri belum bisa diartikan. 4. Prasasti Perjanjian Sunda Portugis. Prasasti Perjanjian Sunda Portugis merupakan prasasti dengan bentuk tugu batu yang berhasil ditemukan tahun 1918 di Jakarta. Prasasti ini menjadi tanda dari perjanjian Kerajaan Sunda dengan Kerajaan Portugis yang dibuat oleh utusan dagang Kerajaan Portugis dari Malaka dan dipimpin Enrique Leme yang membawa beberapa barang untuk diberikan pada Raja Samian atau Sang Hyang, yakni Sang Hyang Surawisesa, seorang pangeran yang menjadi pimpinan utusan Raja Sunda. Prasasti ini dibangun di atas permukaan tanah yang juga ditunjuk sebagai tempat benteng dan gudang orang Portugis. Prasasti ini ditemukan dengan cara melakukan penggalian saat membangun sebuah gudang di bagian sudut Prinsenstraat yang sekarang menjadi Jalan Cengkeh dan juga Groenestraat yang sekarang menjadi Jalan Kali Besar Timur 1 dan sudah termasuk ke dalam wilayah Jakarta Barat. Sedangkan untuk replikanya sudah dipamerkan pada Museum Sejarah Jakarta. 5. Prasasti Ulu Belu. Prasasti ini merupakan peninggalan Kerajaan Sunda atau Pajajaran dari abad ke-15 Masehi yang berhasil ditemukan di Ulu Belu, Desa Rebang Punggung, Kota Agung, Lampung tahun 1936. Walau ditemukan di Lampung, Sumatera Selatan, akan tetapi para sejarawan menduga jika aksara yang dipergunakan pada prasasti ini merupakan aksara Sunda kuno yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Pajajaran tersebut. Anggapan ini juga diperkuat dengan wilayah dari Kerajaan Sunda yang juga meliputi wilayah Lampung. Sesudah Kerajaan Pajajaran runtuh oleh Kesultanan Banten, kekuasaan Sumatera Selatan tersebut dilanjutkan Kesultanan Banten. Isi dari prasasti ini adalah mantra tentang permohonan pertolongan yang ditujukan pada para dewa utama yakni Batara Guru atau Siwa, Wisnu dan juga Brahma serta dewa penguasa tanah, air dan juga pohon supaya keselamatan dari segala musuh bisa didapatkan. 6. Situs Karangkamulian. Situs ini ada di Desa Karangkamulian, Ciamis, Jawa Barat yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Galuh Hindu-Buddha. Situs Karangkamulian ini menceritakan tentang Ciung Wanara berkaitan dengan Kerajaan Galuh. Cerita ini kental dengan kisah pahlawan hebat yang mempunyai kesaktian serta keperkasaan yang tidak dimiliki oleh orang biasa dan hanya dimiliki oleh Ciung Wanara. Dalam area sekitar 25 hektar tersebut tersimpan berbagai benda mengandung sejarah mengenai Kerajaan Galuh yang kebanyakan berupa batu.
Batu-batu tersebut tersebar dengan berbagai bentuk dan beberapa batu yang ada di dalam bangunan strukturnya terbuat dari tumpukan batu dengan bentuk yang hampir serupa dan bangunan mempunyai sebuah pintu yang membuatnya tampak seperti sebuah kamar. Batu-batu tersebut mempunyai nama dan kisah yang berbeda-beda. Nama-nama tersebut diberikan oleh masyarakat sekitar yang diperoleh dengan cara menghubungkan kisah kerajaan Galuh seperti pangcalikan atau tempat duduk, tempat melahirkan, lambang peribadatan, cikahuripan dan juga tempat sabung. 7. Prasasti Kebon Kopi 2. Prasasti yang memiliki nama lain Prasasti Pasir Muara merupakan peninggalan dari Kerajaan Sunda Galuh yang ditemukan tidak jauh dari Prasasti Kebon Kopi yang adalah peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Namun prasasti ini hilang karena dicuri pada sekitar tahun 1940-an. Seorang pakar bernama F.D.K. Bos pernah mempelajari prasasti tersebut dan menuliskan jika dalam prasasti terdapat tulisan bahasa Melayu kuno yang menceritakan tentang seorang raja Sunda menduduki tahtanya kembali dan menafsirkan angka tahun kejadian bertarikh 932 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Kampung Pasir Muara, Desa Ciaruten Ilir, Cibung Bulang, Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat abad ke-19 saat tengah dilaksanakan penebangan hutan untuk dibuat lahan kebun kopi dan prasasti ini ada di sekitar 1 km dari batu prasasti kebun kopi yakni Prasasti Tapak Gajah. 8. Prasasti Batu Tulis. Prasasti batu tulis diteliti tahun 1806 yakni dengan pembuatan cetakan tangan Universitas Leiden di Belanda. Pembacaan pertama dilakukan oleh Friedrich pada tahun 1853 dan hingga tahun 1921 sudah terhitung 4 orang ahli yang juga meneliti isi dari prasasti batu tulis tersebut. Akan tetapi Cornelis Marinus Pleyte menjadi satu-satunya orang yang lebih mengulas tentang lokasi dari Pakuan, sedangkan peneliti lain lebih fokus dalam mengartikan isi dari prasasti. Penelitian dari Pleyte itu dipublikasikan pada tahun 1911 dan di dalam tulisannya yakni